Renungan hari ini mengambil tema hidup berdasarkan iman bukan penglihatan. Nas Alkitabnya diambil dari 2 Korintus 5 ayat 7 yang bunyinya, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Tidak bisa dipungkiri kita lebih sering melihat realita kehidupan daripada iman yang menghidupkan. Bila kesusahan, kesedihan, ketakutan, dan masalah datang, hal pertama yang kita lihat adalah apa yang sedang kita alami, bukan apa maksud dibalik semua itu. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Kita perlu belajar melihat dari sudut pandang Tuhan dan bukan dari kacamata kita. Orang beriman selalu melihat kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan lebih besar dari masalah dan kesulitan yang sedang dia hadapi. Surat 2 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam konteks untuk menguatkan jemaat di sana yang sedang menghadapi kesulitan dan tantangan iman. Dalam pasal 5, Paulus sedang membahas tentang hidup di dalam Kristus, khususnya bagaimana orang percaya harus memandang kehidupan di dunia ini dan kehidupan kekekalan. Ayat ini muncul dalam konteks Paulus yang berbicara tentang kemah atau tubuh fisik kita yang sementara, yang suatu hari nanti akan digantikan dengan tubuh surgawi yang kekal. Paulus menjelaskan bahwa kehidupan di bumi ini bersifat sementara dan penuh penderitaan. Tetapi orang percaya dipanggil untuk hidup dalam keyakinan penuh bahwa ada kehidupan kekal yang sedang menanti. Ayat 7 adalah penegasan bahwa kita tidak hidup berdasarkan apa yang terlihat secara fisik, melainkan berdasarkan iman dalam janji-janji Tuhan. Hidup karena percaya atau berjalan berdasarkan iman berarti hidup dengan keyakinan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya adalah benar, bahkan ketika bukti fisik atau pengalaman tidak selalu mendukung. Iman menurut penulis surat Ibrani adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dunia ini manusia cenderung untuk hidup dengan bergantung pada penglihatan atau pengalaman fisik. Kita lebih suka mengandalkan apa yang kita lihat, rasakan, dan alami. Namun, Paulus menekankan bahwa hidup Kristen memerlukan langkah iman, di mana kita percaya pada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata jasmani, tetapi telah dijanjikan oleh Tuhan. Selanjutnya, Paulus juga menekankan bahwa kita tidak boleh membatasi hidup ini hanya pada apa yang dapat dilihat secara fisik. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tampak sementara, rapuh, dan kerap kali berubah-ubah. Penglihatan fisik kita juga terbatas. Kita hanya bisa melihat bagian kecil dari kenyataan hidup yang jauh lebih besar. Hidup berdasarkan penglihatan dapat menyesatkan karena hanya berfokus pada apa yang langsung terlihat, bukan pada kebenaran kekal yang seringkali tersembunyi dari pandangan kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memandang dengan mata iman kepada hal-hal yang lebih besar, yakni janji Tuhan, kehidupan kekal, dan karya keselamatan melalui Yesus Kristus. John Piper, seorang penulis dan teolog Kristen ternama, mengatakan bahwa hidup berdasarkan iman berarti percaya bahwa janji-janji Tuhan jauh lebih dapat diandalkan daripada perasaan atau kondisi fisik kita. Piper berkata, iman melihat melampaui realitas yang terlihat dan menemukan pengharapan dalam janji-janji Tuhan yang pasti. C.S. Lewis, penulis Kristen lainnya, juga mengingatkan bahwa hidup dalam iman berarti menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, meskipun kita tidak selalu dapat melihat apa yang sedang dikerjakannya. Jika kita mempercayai Tuhan, kita akan berserah padanya, bahkan ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
kata Lewis. Ada sebuah kisah nyata yang menarik. Corrie ten Boom, seorang perempuan Kristen yang terkenal karena menyembunyikan orang-orang Yahudi selama masa Perang Dunia Kedua, adalah contoh hidup dari seseorang yang berjalan dalam iman. Ketika dia dan keluarganya ditangkap oleh tentara Nazi dan dibawa ke kamp konsentrasi, Corrie tidak tahu bagaimana nasibnya akan berakhir. Namun dia percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Meskipun dia tidak melihat jalan keluarnya, imannya menguatkan dia untuk terus melayani dan mengasihi orang-orang di sekitarnya, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang sedang dia hadapi. Corrie berkata, tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga kasih Tuhan tidak bisa masuk ke dalamnya. Kisah hidup Corrie mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat situasi atau masalah yang ada di depan kita, tetapi mempercayai bahwa Tuhan sanggup membawa kita melewati semua itu. Hidup berdasarkan iman bukan penglihatan, berarti bahwa dalam segala aspek kehidupan, kita menaruh kepercayaan penuh pada Tuhan. Kita mungkin tidak melihat hasilnya secara langsung dari iman kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Ini berarti bahwa saat menghadapi penderitaan, kesulitan, atau ketidakpastian, kita tetap melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan setia pada janjinya. Ini juga berarti bahwa iman orang percaya tidak didasarkan pada situasi dunia yang selalu berubah-ubah, tetapi pada realitas rohani yang kekal. Paulus mengajak kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan, hidup dalam pengharapan akan rumah kita yang kekal di surga bersama Kristus. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita sedang menghadapi situasi yang menakutkan atau tidak menentu, seperti masalah kesehatan, kesulitan keuangan, pekerjaan, bisnis, atau masalah keluarga. Di saat seperti ini, kita cenderung ingin melihat bukti fisik bahwa semuanya akan baik-baik saja sebelum kita berani melangkah. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita untuk percaya padanya sepenuh hati. Bahkan ketika kita tidak bisa melihat solusi secara langsung. Iman memanggil kita untuk melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mengakhiri renungan ini, mari kita panjatkan doa bersama. Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk hidup berdasarkan iman, bukan penglihatan. Kami mengakui bahwa seringkali kami merasa takut dan ragu karena kami tidak dapat melihat jalan keluar dari masalah yang kami hadapi. Namun, hari ini kami memutuskan untuk mempercayai Engkau sepenuhnya. Tolong kami untuk berjalan dalam iman setiap hari, mengandalkan kekuatan-Mu dan percaya pada janji-janji-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.